Halo, selamat malam Sobat Cuan dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ii dari BCC Indonesia. Topik kali ini saya akan sharing mengenai General Motor, saham masa depan. Kenapa kok bisa saham masa depan? Mari kita simak. General Motor, saham masa depan. Masa depan kita ini seperti apa sih? Terutama di dunia transportasi. Next ke depan, ini sudah mulai mobil listrik, bisnis mobil listrik. Next ke depan, mobil-mobil BBM semua akan berganti ke mobil listrik. Jadi ini sudah mulai di Cina, sudah laris manis ya, dan Jokowi sendiri ya, presiden kita sudah menginstruksikan untuk pengembangan mobil listrik agar dipercepat. Mobil listrik juga lebih murah, bahkan di Cina itu penjualannya luar biasa sekali. Hanya dengan 65 juta, kurang lebih 65 juta sudah bisa mendapatkan mobil listrik. Di Indonesia SPKLU namanya ya, untuk pengisian bahan bakar listriknya itu sudah mulai banyak ya, sudah mulai didirikan di mana-mana. Bahkan Grab pun ya akan tambah 1.500 kendaraan listrik hingga akhir tahun ini, 2021 akhir. Dengan kehadiran mobil listrik ini ya, tidak semua sektor aman-aman aja. Ada 5 sektor yang terancam dengan kehadiran mobil listrik ya. Yang pertama ya udah pasti industri minyak secara keseluruhan. Minyak akan tergantikan oleh listrik, dan juga bisnis di bensin dan solar itu juga akan berpengaruh. Lalu di pelumas ya, seperti minyak ya, karena mobil listrik itu sudah tidak pakai oli mesin, tidak akan laku istilahnya ya. Komponen mobil juga akan terkena dampaknya, karena mobil listrik itu kalau dihitung-hitung cuma perlu 3 komponen saja untuk bisa jalan. Sedangkan mobil BBM itu memerlukan kurang lebih hampir 800 komponen ya, spare partnya. Ya, ada knalpot, ada mesin, ada segala macam ya. Sedangkan kalau mobil listrik itu cuma 3 komponen ya, baterai, bodi, dan penggeraknya ya, motornya. Sisanya ya tidak akan laku ya, jadi itu akan kena dampak. Dan yang terakhir ya, bengkel umum ya, semua harus upgrade gimana caranya memperbaiki mobil listrik nantinya ya. Entah itu mobil listrik, nanti juga akan ada motor listrik dan lain sebagainya. Kita mulai, kenapa kok General Motor? Apa itu General Motor? General Motor mungkin ada yang beberapa masih asing. Apa sih General Motor itu? General Motor itu sebuah perusahaan otomotif multinasional ya. Dia bermarkas di Amerika Serikat ya, di Michigan, Amerika Serikat. General Motor itu adalah mendesain, membuat, memasarkan, mendistribusikan kendaraan dan suku cadang kendaraan, serta memberikan layanan jasa pembiayaan juga ya. Jadi dia khusus pabrikan mobil ya, dengan berbagai sub mereknya ya. Mari kita lihat, ini sejarah GM ya. Dia didirikan dari 11 Agustus 2009. Cabangnya ada 396 ya, di 6 benua. Jadi ini sudah di seluruh dunia ya, bahkan di Indonesia pun juga sudah ada. Kerjasama dengan Microsoft juga untuk bikin mobil otonom. Jadi Microsoft itu punya software namanya Cruise, itu yang membantu teknologi self drivingnya. Suatu saat mobil akan bisa berjalan sendirinya ya, bisa nyetir sendiri dengan bantuan softwarenya Microsoft. GM punya kerjasama juga dengan Honda untuk L-nya ya, bahan bakarnya. Dan pendapatannya sendiri kuartal ketiga kemarin ya, udah besar banget ya, sekitar 4,1 miliar US dollar. Ini karena mobil listrik sekali lagi. General Motor itu memproduksi hampir 12 merek. Ada Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, HSV, Opel, Vauxhall, Wuling, Baojun, Jifang, dan Raven ya. Yang terkenal mungkin Chevrolet, GMC, Cadillac, dan Wuling ya. Yang paling populer saat ini di Indonesia mungkin Chevrolet, Wuling ya, sama ada GMC lagi. GMC ini produknya Hummer, mobil Hummer ya. Itu mobil yang sangat bagus sekali ya, terutama yang EV sekarang ini bagus sekali. Nanti saya akan tunjukkan ya. Nah, kapitalisasi pasar produsen mobil AS 2020 ya, GM menempati posisi kedua setelah Tesla ya. Memang Tesla booming duluan, tapi GM tidak kalah ya. Dia akan berusaha menyusul Tesla ya. Nah, laporan laba ruginya ya, kalau kita berinvestasi di sebuah perusahaan, kita tentu harus tahu juga laporan laba dan ruginya
Ya, GM sendiri ya konsisten selalu meraih profit sejak dia meluncurkan mobil listrik. Ya, jadi laporan keuangan ini rutin, setiap perusahaan rutin memberikan laporan keuangan itu per kuartal. Jadi per 3 bulan laporan keuangannya pasti dilaporkan dan publik bisa mengaksesnya. Ini kita ambil dari investing.com. Ya, total pendapatannya meningkat, ya. Lalu operasi, pendapatan operasi, laba bersihnya, ya. Ini lengkap semua ada, dan Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri di website-website seperti investing.com, ya. Nah, lalu mengapa GM? Ya, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Ya, kenapa perlu GM? Ya. Nah, GM itu telah meluncurkan namanya BrightDrop, kendaraan komersial, van, dan pemindahan barang. Ini GM ini bekerja sama dengan FedEx, ya, dan ini full elektrik. Jadi BrightDrop ini kendaraan van yang berfungsi untuk pemindahan barang, ya. Dia bekerja sama juga dengan FedEx. Ya, lalu 2021 itu tahunnya mobil listrik. Ya, kita sudah banyak dengar yang Tesla sudah masuk ke Indonesia. Ya, sedangkan GM sendiri produknya juga akhir tahun ini juga akan bisa di Indonesia lagi, ya, di Indonesia juga. Ya, dia akan fokus GM full elektrik di 2035. Ya, pemerintah Amerika Serikat sendiri ya berinvestasi di perusahaan GM. Ya, pemerintahnya saja investasi di perusahaan GM. Ya, berarti kalau kita investasi di sana juga ya pasti aman. Ya, karena pemerintah sendiri juga investasinya di sana. Ya, nah ini Presiden Amerika Serikat ya yang baru, Joe Biden, sudah menyatakan akan membuat kendaraan pemerintahan menjadi elektrik semua. Jadi sudah diganti. Mulai 2021 semua kendaraan pemerintah sudah diganti menjadi elektrik semua. Dari BBM ganti ke elektrik. Lalu, nah ini backingannya juga kuat, Microsoft ya. Microsoft berinvestasi di teknologi di dalamnya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di teknologi namanya Cruise. Itu punyanya Microsoft. Jadi kerjasamanya GM tidak main-main, dia kerjasama dengan FedEx dan juga Microsoft juga. Ya. Nah, ini produk-produk unggulannya, ya. Mobil Presiden Amerika, ya, yang disebut The Beast itu punyanya GM juga. Ini Cadillac mereknya, ya. Ini punyanya GM, mobil Presiden Amerika, ya. Lalu ada Silverado. Ini elektrik semua. Jadi ini semua produk unggulan elektrik semua ya. Jadi untuk Silverado ini keluaran dari Chevrolet ya. Lalu ini ada Hummer. Nah, ini Hummer keren banget ya. Bentuknya sangat-sangat luar biasa ya. Hummer EV, dan ini Hummer EV SUV-nya. Ya, yang akan keluar 2021 akhir yang Hummer EV dulu. SUV-nya keluar sekitar 2-3 tahun lagi. Ya. Nah, lalu ada Opel, ya, Opel Blazer juga. Ini full elektrik juga. Ini Cadillac Lyriq. Ya. Lalu ini yang imut-imut ya. Kecil tapi imut-imut ya, harganya murah, terjangkau. Wuling Mini EV. Jadi ini merek Wuling yang sangat-sangat murah, produk unggulannya juga. Ya, ini saya rasa akan laris manis di Asia. Di Cina ini sudah produksi dan ini mengalahkan Tesla penjualannya. Ya, maklum murah meriah ya. Lalu ada Buick Velite ya, ini di Amerika ya. Itu produknya. Lalu kita lihat, nah ini saya ambil beberapa kecanggihannya. Jadi bapak, ibu-ibu, sobat cuan bisa ngelihat kecanggihannya Hummer yang terbaru ini seperti apa sih, ya.
Ultium batteries and drive units to maximize energy storage for an estimated range of 350 plus miles. And with 800-volt DC fast charging up to 350 kilowatts, you can charge near-loads. Hummer EV puts a whole new level of off-road mastery at your fingertips. Its kind, Hummer EV. Be among the first to own the revolutionary Hummer EV. Reserve your all-electric super truck now at gmc.com. Ya, seperti itu. Canggih sekali bukan ya? Jadi mobil Hummer EV itu canggih sekali ya. Ada fitur bisa jalan ke samping ya, bisa fast charging juga ya, bisa shock breaker-nya naik turun, ya, ada kamera bawah juga, dan bisa nyetir sendiri juga ya. Itu canggih luar biasa, dan itu akan launching 2021 akhir ini ya. Bapak Ibu Sobat Cuan ya, kalau misalnya mau beli mobilnya ya mulai kita beli bisnisnya dulu ya. Nanti dari bisnisnya mudah-mudahan bisa kebeli mobilnya ya. Mobilnya murah, kurang lebih sekitar 1,6 M ya, 1,6 M mobilnya. Entah masuk Indonesia mungkin sekitar 3-4an ya, 3-4 M-an. Oke. Nah, kenapa kok GM ya? Kita sebenarnya punya dua ya, ada Tesla dan GM ya. Tesla harga saat ini berkisar di harga $600 per lembar ya. Sedangkan GM masih murah banget di harga kurang lebih $57 per lembar ya. Dari segi harga GM lebih murah dengan potensi ya lebih besar menurut saya ya. Karena kenapa Tesla sudah begitu mahal? Karena dia pelopornya, dia yang pertama kali mengawali mobil listrik ya. Sedangkan GM ini baru tapi performnya sudah luar biasa. Mobil-mobil yang akan dikeluarkan juga bagus-bagus semua ya. Lalu kita lihat key datanya ya. Sebelum memilih ya, Tesla ini yang kita lihat biasanya kalau orang lihat di saham itu harganya kemahalan atau enggak, itu yang dilihat adalah PE rasionya ya, price per earning ratio ya. Tesla PE rasionya berada di angka 587 ya. Kalau menurut pemahaman saham itu PE rasio di bawah 20 itu tergolong murah, di atas 20 tergolong lumayan mahal ya, apalagi ini 587, jadi sudah sangat mahal ya. Sedangkan GM ya, PE rasionya sendiri masih 8,98 ya, anggaplah 9, itu tergolong masih sangat-sangat murah ya, masih sangat-sangat murah. Jadi kita mendingan beli GM kalau menurut saya ya. Sedangkan dari performa sendiri Tesla tahun 2021 rehat dulu ya, istilahnya agak melambat sedikit karena 2020 kemarin Tesla itu naiknya 700% satu tahun ya. Sedangkan saat ini ya mungkin masih sideways dulu ya, perform satu bulannya juga masih minus, year to date-nya juga dari awal tahun masih minus kurang lebih 16%, tapi satu tahun dia naik 259% ya, dihitung dari tahun kemarin ya. Sedangkan GM sendiri dia grafiknya naik terus, dia lagi bagus-bagusnya justru ya. Dia secara bulanan ini sudah mulai naik juga ya, secara 3 bulanan dia 5% ya. Secara year to date ya, artinya dari Januari itu 33%, hampir 40% kalau untuk saat ini ya. Jadi dari Januari ke sekarang ini kurang lebih 5 bulan itu hampir 40% naiknya ya. Satu tahun kemarin ya lumayan 113% ya. 113% itu angka yang luar biasa ya. Nah ini lebih jelasnya ya, 5 bulan naik kurang lebih 40% ya.
Jadi dari Januari itu harganya masih $41 ya, $41. Sedangkan sekarang kurang lebih di 57 atau $58 ya. Dari 41 ke 58 itu kurang lebih hampir 40%. 5 bulan saja 40%. Ya, coba Bapak-bapak, Ibu-ibu, sobat cuan bandingkan mungkin sama deposito ya, jauh sekali. Oke. Nah, itu baru 5 bulan. Nah, setahun kemarin gimana, Pak? Ya, setahun kemarin dulu bulan Mei ya, sejak Mei 2020 sampai 3 Mei 2021, berarti tepat 1 tahun. Ya. Dari 1 Mei sampai 3 Mei 2021. Ya. Ya, maaf mungkin tadi agak blur ya. Saya ulangi lagi ya, ini mungkin udah lebih jelas. Nah, 1 tahun naik kurang lebih 172% ya. Tadi dari Mei sampai Mei juga ya. Waktu itu 1 Mei 2020 harga saham GM itu masih di harga $20, $20.80. Jadi hampir $21 ya. Sedangkan awal Mei, 3 Mei 2021 harganya sudah mencapai $56.71 ya. Dari 20 ke 56 itu ada kenaikan 172% ya. Berarti 1,7 kali lipat. Kalau misalnya uang 100 juta udah untung 170 juta untungnya aja ya dalam 1 tahun ya. Jadi cuman dalam setahun sudah untung 172% ya. Sedangkan mungkin deposito atau tabungan mungkin belakangnya aja ya, 2% saja ya, jauh sekali. Oke, nah ini yang bagian paling menariknya ya. Target profitnya berapa sih ya? Kalau kita sudah tahu perform sebelumnya, sekarang kita bicara kalau sekarang beli, berapa sih target profit akhir tahun 2021? Nah, ini saya ambil dari bisnis ya, CNN bisnis ya, dari CNN. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sobat cuan bisa mendapatkannya di banyak situs. Investing ada, Market Watch ada ya, kurang lebih hampir sama ya. Jadi ini analis dunia mengatakan high-nya bisa sampai ke 86 ya, sedangkan mediannya di $70 per lembar ya. Nah, kalau kita beli, nah ini estimasi 12 bulan ya. Saya kira ini sampai bulan 12 saja sudah puncak-puncaknya saham ya. Harga beli ya, kalau misalnya beli sekarang ya, prospeknya gimana ke depannya? Ya, kita lihat ini harga beli di 57 harga sekarang. Ya, kita target ke 86. Ya, kalau beli 100 lembar berarti profitnya adalah ini yang seperti minggu lalu saya ajarkan juga ya. Hitung harga profit adalah harga jual dikurangi harga beli dikali berapa lembar kita beli. Lalu dikali fixed rate-nya ya. Jadi ada 86 dikurangi 57 ya, lalu dikali 100 dikali 15.000 lagi. Jadi sekitar $29 dikali 100 dikali 15.000 rupiah. Dapatlah peluangnya sekitar 43.500.000 ya, sampai akhir tahun aja ditahan ya. Nah, modalnya berapa? Ya, modalnya kalau dengan harga sekarang $57 ya, dapatlah modalnya sekitar 85.500.000. Itu modal yang harus dikeluarkan untuk membeli saham GM di harga $57 per lembar ya. Nah, dengan modal 85, keuntungan 43 ya, ini kurang lebih 51%. Nah, 51% bapak-bapak, ibu-ibu, sobat cuan ya. Ini sungguh luar biasa ya. Jadi ini target kebanyakan ini selalu hit ya, dari tahun ke tahun targetnya ini selalu hit, apalagi kita lihat prospek cerah mobil listrik ke depan ya. Jadi hebatnya GM ini semua kalangan bisa disasar. Untuk kalangan atas dia punya Hummer EV-nya
ya, merek GMC, ada merek Cadillac juga, itu kalangan atas ya. Kalangan menengah dia ada Opel Blazer-nya ya. Menengah ke bawah itu ada Wuling ya. Mobil Wuling itu murah meriah. Jadi semua kalangan disasar sama GM, dan cabang GM ada di mana-mana di seluruh dunia ada ya. Tinggal tunggu waktu saja masuk ke Indonesia, penjualannya akan semakin tinggi lagi. Semakin tinggi penjualan, harga sahamnya juga pasti akan naik ya. Tahun lalu aja naik 100% kok. Kalau ini kita berharap 50%, ya seharusnya bisa tercapai. Jangankan 51 ya, 30% pun juga bisa saja tercapai ya. Nggak usah muluk-muluk, 30% aja ya bisa tercapai, itu sudah bagus juga ya. Oke, mungkin sekian ya saya pembahasan tentang GM ya. Nanti saya akan bahas lagi tentang perusahaan-perusahaan lainnya yang kira-kira masih berprospek ya. Untuk saat ini kita fokus masih di GM dulu ya, karena kita lihat bisnis kedepannya itu seperti apa ya. GM prospeknya cerah banget ya, banyak produk-produk yang akan launching di tahun ini. Mulai tahun ini terus berurutan, setiap tahun akan keluar mobil listrik ya, dan disertai nanti infrastrukturnya di Indonesia mudah-mudahan cepat ya. Sangat murah kalau menggunakan mobil listrik, dan ini pasti. Jadi mobil BBM akan tergantikan, pasti itu ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Sobat Cuan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dan jangan lupa follow sosial media kami di Instagram @bccindonesia.official. Saya II, see you to the next video. Salam Cuan. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.